Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, sekarang cuaca sedang gelap, mendung, dan rintik hujan turun. Beberapa hari ini hujan selalu menerpa bumi Bagelen. Bahkan banjir, longsor langganan sudah mulai datang. Seakan ikut berduka karena masa pandemi, banyak warga yang sakit bahkan tidak tertolong. Saudara, pada saat ini saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo ingin untuk membahas dalam renungan hari ini, yaitu kematian yang berharga. Kematian yang berharga. Semoga bermanfaat. Apa yang kita bayangkan kalau mendengar kata kematian? Apa yang dibayangkan? Tangisan? Betul, karena ketika kematian datang, keluarga duka, kehilangan orang yang dikasihi, menjerit, menangis, dan seakan tidak melepas kepergian orang yang dikasihi. Kematian identik dengan tangisan, apalagi kesedihan, ya tentu kesedihan. Apalagi kehilangan, benar, kehilangan. Tangisan, kesedihan, kehilangan. Kematian identik dengan duka. Maka orang menyebut ikut bela rasa, ikut bela sungkawa, ikut berduka cita. Tidak pernah saya lihat ada peristiwa kematian orang mengatakan ikut bersyukur, ikut berbahagia. Tidak ada. Nah, jadi tema kematian yang berharga ini sangat bertentangan dengan kebiasaan kita. Karena apa? Karena kematian itu tidak berharga. Kematian itu kepedihan. Bahkan kalau bisa kita menolaknya, bagaimana mungkin disebut berharga? Ya, itu pandangan yang sering kita pahami, bukan? Kalau pertanyaan pertama, apa yang dibayangkan tentang kematian, maka pertanyaan kedua adalah, apa yang dibayangkan dengan berharga? Ya, tentu materi, uang, emas, berlian, kekayaan berharga. Atau setidak-tidaknya kalau itu hal-hal yang bagus, ya lulus dengan nilai cum laude terbaik, mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi, atau saat ulang tahun, berharga. Ya, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun itu berharga. Tapi bukan kematian. Kematian yang berharga tidak bisa kita pahami karena itu berbeda dengan konsep-konsep umum. Konsep umum tetap mengatakan kematian itu tidak berharga. Bagaikan bunga mawar yang rontok, bagaikan daun yang juga jatuh dan mengering, bagaikan tumbuhan yang tidak lagi hidup, cuma ranting-rantingnya yang mengering. Kematian dianggap sesuatu yang tidak berharga. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk membahas rahasia di dalam Alkitab. Kematian yang berharga di mata Tuhan. Kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya teruskan, saya perlu kasih catatan penting. Bahwa yang dimaksud dengan kematian yang berharga itu bukan dalam pikiran orang, bukan dalam konsep-konsep
di luar Kristen. Ada yang meyakini kematian yang berharga itu kematian untuk agamanya. Kalau bisa melakukan ini itu, bahkan bisa jadi bunuh orang, ngebom orang, lalu dia diyakini akan masuk ke surga. Karena itu termasuk kematian yang berharga, mati untuk tujuan mulia. Tidak, itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan kematian yang berharga dengan cara membunuh orang lain, membinasakan orang lain, meskipun berbeda dengan agamanya. Itu bukan konsep Kristen. Kematian yang berharga di dalam iman Kristen memiliki makna yang mendalam. Tidak seperti yang kita pikirkan, yang nyenengke, yang kemudian enak kepenak, yang memiliki makna tertentu. Tidak. Kita harus cek itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur. Ada di Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Yang demikian sabdanya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Saudara, ayat ini memberikan beberapa catatan penting. Yang pertama, berharga menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Berharga menurut ukuran Tuhan. Itu yang pertama yang harus dicermati. Yang kedua, berharga di mata Tuhan ini berlaku untuk siapapun. Bukan untuk pendeta, romo, atau tokoh gereja, tapi untuk siapapun. Sehingga dikatakan di sana berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Semua orang. Tapi belum titik. Yang ketiga, semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi, berharga di mata Tuhan itu ukurannya adalah Tuhan. Yang kedua, itu berlaku universal. Bukan untuk pejabat gereja, untuk pendeta, atau orang tertentu. Enggak, itu abaikan yang itu. Karena ini untuk semua orang. Dan yang ketiga, ukuran utama adalah yang dikasihi Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, keterangan terhadap hal ini ada di ayat-ayat selanjutnya. Maka saya menyarankan kalau membaca Alkitab, jangan dicomot ayat yang kita suka, tapi lihat dan cermati ayat sebelum atau sesudahnya. Di sini dikatakan, setelah ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Maka ayat 16 mengatakan, ya Tuhan, aku hamba-Mu. Ukurannya adalah hamba-Mu Tuhan, bukan hamba setan, bukan hamba diri, bukan hamba kemauannya sendiri, bukan hamba agama, tapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, bukan agama, Tuhan. Jadi orang yang dikasihi adalah yang menjadi hamba Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Dikatakan di sini karya Tuhan, membuka ikatan-ikatan, membuka dari dosa, dan kita menjadi hamba Tuhan yang nurut pada kehendak Tuhan. Sudah perhatikan ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Korban syukur, ini konteks waktu itu, ibadahnya ibadah korban.
Dan korban syukur berarti dilakukan ibadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, kepada Tuhan Yahweh yang berkarya di dalam Yesus Kristus pada konteks perjanjian baru. Itu nyata. Aku bersyukur dan mempersembahkan korban dan menyerukan namamu. Maksudnya bukan teriak-teriak, tetapi menyerukan namamu adalah setiap hari, setiap nafas keluar, setiap kaki berjalan, setiap tangan bergerak, setiap aktivitas kehidupan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan diartikan lalu bengak-bengok, teriak-teriak, lalu menyerukan nama Tuhan. Bukan itu. Karena yang dimaksudkan di sini adalah di dalam segenap kehidupan. Menjadi hambanya. Lalu terlepas dari ikatan dosa, diperbarui hidup untuk Tuhan. Menyerukan nama Tuhan dalam segenap kehidupan. Itu termasuk yang dikasihi Tuhan. Lanjut. Ayat 18. Di Mazmur 116 ayat 18 dikatakan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara, konteks saat itu nasar adalah janji. Dan orang di dalam doa, di dalam permohonan, dia bikin janji di hadapan Tuhan. Dalam hidupku aku juga berjanji. Janji ketika aku mengatakan Yesus juru selamatku. Dan aku tinggalkan pemahaman yang lama. Saya berjanji ketika saya mengambil seorang menjadi pendamping istriku. Menjadi pendampingku dan jadi istriku. Dan saya mengatakan, aku akan mengasihinya sepanjang hidupku. Jadi, orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang memegang nasar. Orang yang memegang janjinya. Janji di hadapan Tuhan. Itu. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara, dulu orang ibadah, kalau dia bukan penjabatan imam, itu tidak masuk ke bait Allah. Dia di pelataran, di luar. Ya, di luar. Upacara kurban dilakukan di situ. Di pelataran rumah Tuhan berarti dia datang untuk selalu hadir dalam ibadah. Dia membuat perencanaan untuk bisa hadir dalam berbakti kepada Allah. Sekarang konteksnya tidak hanya di pelataran, bisa dimanapun. Karena Yesus katakan berbakti kepada Tuhan tidak lagi di gunung ini, tidak lagi di sana. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Yesus adalah yang menjadi jalan kebenaran itu sendiri. Oke, jadi berharga di mata Tuhan. Ukurannya Tuhan, yaitu orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, bukan jabatan, tapi yang hidupnya menghamba pada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, menyerukan nama Tuhan dalam kehidupannya setiap saat. Dan yang senantiasa berbakti kepadanya. Inilah yang disebut sebagai yang berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita makin jelas. Berarti berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasihinya, yaitu kematian orang-orang yang sudah saatnya dipanggil kembali ke pangkuan surgawi. Orang-orang yang disebut sebagai menghamba pada Tuhan. Orang-orang yang setia dengan nasar dan janjinya. Orang yang mewartakan Tuhan melalui perilaku kehidupannya. Dan orang-orang ini kalau dia mati disebut orang-orang yang berharga. Kalau dia hidup, dia masih lakukan itu. Dan pada saatnya selesai hidup, dia kembali dan Tuhan katakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan mencermati bacaan di Mazmur 116 tadi, utamanya ayat 15 ya, kita mestinya
memperbarui cara berpikir kita. Bukan cara berpikir duniawi. Kematian dianggap kegagalan, kematian dianggap kehinaan, kematian dianggap kesialan, kematian dianggap musibah. Sehingga ada yang mengatakan kalau ada orang yang keluarganya meninggal, dianggap keluarga yang kena musibah, sehingga disebut keluarga sohibul musibah. Itu pandangan umum. Tapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Kekristenan, kematian, jika itu terjadi pada orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang menasarnya ditaati, maka itu orang yang dianggap berharga di mata Tuhan. Dan ketika ia dipanggil kembali, entah kapan, entah dengan cara apapun, entah umur berapapun, dia menjadi orang yang diberkati. Maka mari kita benahi cara berpikir kita, supaya kita bisa memandang kehidupan dan kematian di dalam Tuhan secara wajar, sesuai kehendaknya. Tetapi masih ada pertanyaan. Bagaimana kita menghayati kebaikan Tuhan? Ketika kita melihat bahwa orang yang dipanggil pulang, orang yang meninggal itu, orang yang masih dibutuhkan. Seorang pendeta yang masih muda, anak-anaknya masih kecil, yang tekun melayani dan tiba-tiba sakit dan meninggal. Lalu kita bertanya, apa maksud Tuhan? Bahkan mungkin kita bertanya, di mana kebaikan Tuhan? Tuhan gimana sih? Saudara-saudara, begitu juga ketika ada seorang yang mau melayani Tuhan, menjadi pendeta di sebuah kota kecil, kalau tidak saya sebut sebagai desa besar, ya. Dan dia tekun, malah belum menikah, masih muda. Dan dia tidak hanya di gereja, tapi dia juga ambil bagian dan pelayanan di kelurahan. Dia menjadi kader desa itu. Bahkan dia mengajarkan tidak hanya tentang firman Tuhan pada jemaatnya, tapi keterampilan tentang entrepreneur pada orang-orang di sekitarnya. Dan tiba-tiba dia sakit dan meninggal. Saya berdiri terpaku di depan peti jenazah dan saya coba memahami apa maksud Tuhan. Bahkan ketika kepala desa sambutan, dia mengatakan, jemaat di sini kehilangan seorang pendeta. Tapi kami semua, tidak hanya seorang pendeta, kami kehilangan kader desa ini yang terbaik. Sambil getarannya menahan tangis. Dan kita merasakan itu. Pertanyaannya, gimana kita menghayati kebaikan Tuhan? Bagaimana? Begitu juga ketika ada anak muda yang selesai studi di luar kota, kemudian selesai studi, dia merancang masa depan, dia membuat konsep pelayanan, dia memang bukan pendeta, tapi dia ambil bagian di dalam konseling pastoral, dan dia menjadi kader asosiasi konseling pastoral di Indonesia. Orangnya memang energik, baik, dan bahkan dia mendampingi anak-anak muda. Tiba-tiba dia sakit, meskipun dia belum lama menikah, dan akhirnya meninggal. Pertanyaannya bergelut, di mana kita hayati kebaikan Tuhan? Bukan begitu. Dan kita melalui bingung, ini maksudnya apa? Kebaikan Tuhan di mana? Kok ini masih dibutuhkan, tapi kok dipanggil pulang, meninggal dunia? Tetapi saudara, seperti Mazmur tadi yang kita baca, kalau benar kita menghamba pada Tuhan, kalau benar kita menuruti kehendak Tuhan, kalau kita benar serahkan hidup kita sesuai kehendaknya, maka kita tidak berhak untuk protes. Karena kita memang tidak bisa menyelami kehendak Tuhan. Saya mengajak, mari kita hadapi kehidupan, meskipun kita tidak memahami apa maksud Tuhan. Majelis gereja dan seluruh jemaat harus mempertanyakan, menghayati dan berefleksi, apa maksud Tuhan? Pendetaku yang masih muda, Tuhan panggil.
di saat pandemi. Bahkan kami tidak diizinkan untuk melayat. Hanya bisa melihat dari kejauhan ketika mobil jenazah itu melintas. Saudara, ceritanya menjadi banyak. Bahkan sekarang banyak sekali, tidak hanya di dunia kekristenan, bahkan di dunia umum pun orang yang baik, yang menolong, kemudian meninggalkan kita. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita satu, memiliki konsep yang baru tentang kematian, yaitu yang mengasihi Tuhan tadi, yang dikasihi Tuhan tadi, yang berserah kepada Tuhan, yang menghamba pada Tuhan, yang mengangkat janjinya untuk melakukan Tuhan, yang menyerukan nama Tuhan dalam kehidupan. Kedua, sebagai hambanya saya mengajak, mari saudara, kita belajar untuk berserah. Karena apa? Karena memang tidak semua hal kita pahami apa maksud Tuhan. Rancangannya begitu tinggi, melebihi rancangan kita. Pikiran Tuhan tidak terselami oleh pikiran kita yang sangat terbatas ini. Maka mari kita berserah. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita hantar dan kita doakan kematian orang yang kita kasihi. Semoga keluarga yang ditinggalkan, istri, kalau dia punya istri, anak-anak, ada juga kalau dia punya anak-anak, jemaat, bahkan orang-orang yang mengasihinya, semoga mampu menemukan jawab terhadap pergumulan tadi. Apa maksud Tuhan? Saya mengajak, mari kita mohon kekuatan, tapi yang pasti berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Mari kita bersama berserah kepada Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, izinkanlah kami memiliki konsep dan pandangan yang baru tentang kematian, yang berserah kepada Allah. Izinkanlah kami memiliki penghayatan yang baru, meskipun tidak terselami dengan pikiran kami. Izinkanlah kami ya Tuhan, meyakini bahwa rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami dan bagi orang-orang yang kami kasihi yang telah lebih dulu berpulang. Izinkanlah kami Tuhan menjalani terus kehidupan dengan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mohon, kabulkan doa kami, perbarui pemahaman, penyerahan diri dan keyakinan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.